Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat sore, salam damai sejahtera buat kita semua. Dan kiranya kita semua dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dan memulaikan ibadah ini, mari saya persilakan kita semua untuk berdiri. Persekutuan yang bersuka cita, marilah kita beribadah kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Marilah kita memuliakan Tuhan melalui pujian, jadikan aku rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pujian betapa baiknya Engkau Tuhan.
jika Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan membaca juga mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta Tuhan menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan setia, Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan memberi waktu kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di dalam ibadah kami pada saat ini, kami akan membaca, kami akan renungkan firman-Mu. Oleh karena itu, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan, dan kami pun dimampukan untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami sampaikan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita mau renungkan saat ini, saya pilih dari kitab Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian dikatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan, karena hanya oleh kasih, penyertaan dan pertolongannya kepada kita, sehingga kita semua memperoleh kehidupan dan keselamatan, kesehatan dan kekuatan, sehingga kita boleh bekerja dan berusaha di bidang kita masing-masing. Bahkan kita bersyukur di tengah badai COVID-19 yang melanda dunia saat ini, ditambah dengan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi setiap hari, namun
kasih Tuhan tidak pernah berkurang dalam hidup yang kita jalani bersama. Apalagi firman Tuhan saat ini yang kita baca, yang kita renungkan, yang mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sama mau mengatakan kepada kita, sekalipun corona menimpa bumi ini, sekalipun corona membatasi ruang gerak kita, sekalipun masalah-masalah mendera hidup kita, kita punya Tuhan sebagai kekuatan kita. Kita bersuka cita di dalam Tuhan atau beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan kita sampai saat ini. Sehingga kita masih bisa beraktivitas, bisa bekerja dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Bahkan kita bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi bisa saja berubah-ubah. Tapi jangan biarkan situasi yang menguasai hidup kita. Tapi kita yang harus menguasai situasi. Karena kita punya Tuhan sebagai kekuatan kita. Kalau situasi yang menguasai hidup kita, maka kita tidak berdaya dibuatnya. Kalau situasi ada di atas kita, kita pasti akan ditekan. Tetapi kalau kita di atas situasi, kita yang kendalikan. Dan kita pasti bisa melangkah maju. Walau kita dalam pandemi COVID-19, kita tetap ada sampai saat ini. Bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan walau kita dalam pandemi COVID-19, kita tetap akan merencanakan pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKST Immanuel Palu. Dan saya tahu dan yakin Jemaat Immanuel Palu pasti mampu, pasti bisa. Kenapa? Karena di Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Immanuel Palu terkenal dengan persekutuannya, terkenal dengan sumber dayanya, bahkan terkenal dengan kemampuannya untuk membangun. Soal persekutuan, saya tidak ragukan. Karena sudah terbukti persekutuan yang ada di jemaat GKST Immanuel Palu ini. Tuhan telah dan akan memberkati kita di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bahkan dalam rencana-rencana kehidupan kita. Dan berkat-berkat yang Tuhan beri itu pasti bisa menopang pembangunan rumah Tuhan. Dan dalam pembangunan rumah Tuhan ini, marilah kita merespon rencana pembangunan rumah Tuhan ini seperti umat Israel merespon pembangunan rumah Tuhan dengan berkata, dalam Nehemia 2 ayat 18, di situ umat Israel mengatakan, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Di dalam persekutuan kita bersama, kita akan mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah namanya.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan dan perenungan firman Tuhan, saat ini marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Namun ingatlah firman Tuhan yang mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kembali kita akan bersekutu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Oleh karena kasih setiamu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Bahkan kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Dan itu yang kami alami di sepanjang hidup kami. Sehingga kami mampu menembus berbagai persoalan kehidupan.
Bahkan di tengah wabah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Firman-Mu sudah kami baca, Firman-Mu sudah kami renungkan bersama. Firman-Mu memberkati kami semua di dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami masing-masing di dalam kami mau menapaki kehidupan ini. Bahwa sekalipun persoalan mendera hidup kami, sekalipun beban hidup menerpa hidup kami, bahkan sekalipun pandemi COVID-19 masih ada sampai saat ini, namun kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, kami beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan memberi keselamatan. Tuhan kekuatan kami di dalam menghadapi semua peristiwa-peristiwa kehidupan itu. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami agar kami mampu melakukan firman itu. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang beribadah saat ini di rumah mereka masing-masing. Di dalam segenap keberadaan hidup mereka, bahkan di dalam segala kebutuhan kehidupan mereka, Tuhan tahu. Oleh karena itu, berkatilah mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka. Di dalam mereka mengais rezeki, agar semua itu tidak sia-sia, tetapi akan membawa hasil, dan dengan hasil itu mereka boleh menopang segala kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Tentu dalam hidup mereka ada pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Tapi pergumulan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kemampuan mereka sebagai manusia. Karena Allah setia, di saat mereka bergumul, di situ mereka akan menerima jalan keluar sehingga mereka dapat menanggungnya dan akan ada kelegaan dalam hidup mereka. Yang sakit di rumah maupun mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit, kami berdoa untuk mereka. Tuhan, datangkanlah kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka pasti sembuh, mereka pasti sehat, bahkan mereka pasti selamat. Sambil Tuhan memberkati pengobatan yang dilakukan oleh dokter dan para medis, buatlah itu berhasil. Yang berduka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Mereka yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan, mereka yang bersyukur atas hari ulang tahun, Tuhan akan menerima dan menguduskan persembahan syukur yang mereka sampaikan kepadamu. Dan Tuhan menyertai hidup mereka. Orang-orang tua lanjut usia, orang-orang yang menderita, Tuhan akan menopang mereka. Tuhan akan menjaga mereka, Tuhan akan melindungi mereka. Sambil Tuhan memberkati semua panitia-panitia yang ada di jemaat GKST Immanuel Palu ini, dalam kehidupan mereka, dalam rencana-rencana, terutama rencana untuk membangun rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kami semua, agar kami boleh memulai pembangunan rumah Tuhan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, TNI, Polri, para medis. Tuhan berkati mereka di dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Dan kami sebagai masyarakat, biarlah taat dengan pengaturan-pengaturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Ya Tuhan, majelis jemaat, PMJ, para pendeta, bahkan semua komponen pelayanan yang ada, Tuhan memberkati kami semua. Dan secara khusus Orgelis, Prokantor, tim multimedia yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah ini,
Tuhan memberkati mereka. Kami telah memberi persembahan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, agar persembahan ini boleh menopang tugas pekerjaan pelayanan di sini. Bagi mereka yang telah memberi persembahan ini, hidup mereka tidak akan kekurangan, terutama dari segi ekonomi keluarga mereka. Ada janji Tuhan, Allahku akan mencukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga mereka akan selalu hidup dalam kemurahan, kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Ya Tuhan, dengan situasi dunia saat ini, di tengah wabah COVID-19, kami berseru di dalam doa ini, mau meminta kepadamu, ya Tuhan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan oleh karena virus corona ini. Tetapi lepaskanlah kami dari virus corona yang berbahaya ini. Karena hanya Tuhan yang punya kuasa untuk melenyapkan virus corona dari muka bumi ini. Dan jadilah kehendak-Mu. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan pujian Hanya Dalam Kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Pulanglah dalam damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati dan salam.